Pada tahu kan kalau kemarin saham Sido jatuh hingga menyentuh ARB? Ya mungkin ARB dan ARA itu biasa di pasar saham. Tapi enggak buat saham Sido. Tentu dengan kejadian anomali untuk saham Sido kayak gini membuat para investor bertanya-tanya, ada apa dengan saham Sido? Ada apa dengan perusahaannya? Apakah ada isu fundamental di saham Sido? Semua itu bakalan kita bahas di video kali ini. Oleh karena itu tonton sampai habis, semoga bermanfaat buat kalian. Halo teman-teman, kenalin aku Habibi. Mungkin kalian baru pertama kali di video ini, aku ucapin selamat datang. Sebelum lebih jauh, kalian boleh subscribe dulu video ini. Tapi kalau kalian masih ragu, video ini bakal bermanfaat buat kalian boleh tonton dulu dan nanti di akhir boleh di subscribe. Siapa sih yang gak kenal saham Sido Muncul atau dengan kode Sido? Mungkin dulu para investor pemula diajarkan kalau mau investasi jangka panjang ya pilihan sahamnya adalah UNVR. Tapi karena UNVR kini berbeda, salah satu yang disarankan buat investasi jangka panjang ya Sido atau Sido Muncul. Kalian harus berterima kasih ke perusahaan kayak gini, karena udah membungkus jamu tradisional yang dulunya dalam bentuk gelas dan dalam bentuk botol dibawa keliling, sekarang bisa dalam bentuk saset. Yang udah membantu kalian kalau misalnya masuk ke angin, yaitulah produk perusahaan ini, salah satunya adalah tolak angin. Sebelum kita ulik-ulik fundamental si Sido ini, aku mau sharing-sharing dulu gimana sih kronologi saham Sido ini hingga bisa menyentuh ARB-nya. Nah ini dia teman-teman kronologi gimana sahamnya bisa ARB. Kalian bisa lihat pada tanggal terakhir itu di transaksi minggu ini yang terakhir kali itu ada garis merah atau candlestick merah yang paling panjang itu jatuh menyentuh ARB-nya di kisaran 6, sekian persen. Karena untuk ARB sekarang ini masih mengikuti peraturan yang terbaru dari bursa kalau ARB-nya di kisaran 6 persenan. Nah ini yang mau kita telusuri kenapa bisa jatuh hingga 6 persenan, karena untuk saham Sido ini nggak biasa. Tapi kalau saham-saham lain misalnya saham siklikal itu udah biasa ARB dan ARA. Tapi kalau untuk saham kayak gini, kayak farmasi kesehatan yaitu saham Sido kayak gini, itu nggak biasa ARB. Oleh karena itu mari kita check it out apa sih penyebabnya. Aku udah riset dari berbagai sumber, dari beberapa media, berita-berita, pendapat orang. Gak ada sih informasi yang booming yang membuat saham Sido ini ARB beberapa waktu yang lalu. Intinya aku udah scroll sana sini dan gak nemu apa sih penyebab pastinya untuk itu. Sampai pada akhirnya ada yang mengatakan kalau ARB-nya saham Sido ini karena panic selling yang terjadi atas transaksi di pasar nego senilai 1 triliun, kurang lebih seperti itu. Tentu informasi ini nggak bakalan berguna kalau nggak kita pastikan dulu fundamental atau kondisi real yang terjadi di saham Sidonya, di perusahaannya. Oleh karena itu lebih baik kita cek dulu fundamentalnya di video kali ini. Mari kita lanjut. Ya teman-teman, kenalin aku Habibi. Aku mau disclaimer dulu kalau semua video ini dibuat hanya untuk edukasi, bukan ajakan membeli saham atau menjual saham tertentu dengan kepastian yang tanpa resiko apapun. Kalian pasti sudah tahu produk-produk dari Sido Muncul dengan kode saham Sido ini, yaitu Kuku Bima, Tolak Angin, Madu Sido, Kopi Jahe, dan masih banyak lagi. Kalian pasti pernah menjadi konsumen salah satu produk ini. Jadi aku nggak perlu jelasin lebih lanjut tentang perusahaan ini. Kita langsung ke fundamentalnya aja. Fundamental yang pertama adalah profitabilitas. Kita harus tahu seberapa profit, seberapa menguntungkan sih perusahaan ini dalam menghasilkan revenue maupun net income-nya. Untuk revenue dan gross profit, bahkan net income, semuanya berjalan beriringan, semuanya terus naik. Sido ini terus menorehkan hasil profitabilitas yang terus meninggi, sehingga growth-nya terus positif, nggak pernah menurun. Kecuali beberapa waktu lalu di tahun 2014 maupun 2015, tapi belakangan ini, 3 tahun belakangan ini, perusahaan Sido menorehkan hasil profitabilitas yang lumayan bagus. Kita juga bisa cek dari segi efisiensi, yaitu di margin. Kita bisa menggunakan gross profit margin, net profit margin, bahkan operating margin. Dari ketiga garis ini, di dalam grafik kayak gini, kita bisa lihat bahwa margin perusahaan ini dari ketiganya itu terus naik. Dan ini keren dari perusahaan ini, yaitu selain dia mampu meningkatkan revenue-nya, meningkatkan net income-nya, dia juga mampu meningkatkan efisiensinya dengan meningkatkan margin. Dan ini sangat baik untuk perusahaan yang mau kita hold dalam jangka panjang. Selanjutnya kita bisa ke fundamental solvabilitas. Kita harus tahu seberapa mampu perusahaan ini untuk melunasi atau membayarkan kewajibannya jangka panjang. Kita bisa menggunakan rasio leverage, yaitu debt only per equity. Di sini hanya menggunakan debt only doang. Kita nggak menggunakan liabilitas ya, karena liabilitas itu lebih umum dibandingkan dengan debt only. Mungkin kalau kalian mau lebih lanjut, kalian bisa pelajari di video-videoku sebelumnya. Aku sudah review beberapa saham, kalian bisa tonton mungkin di atas di bagian pojok kanan video ini. Untuk leverage-nya tentu sejak 2013 sampai terakhir kali di 2021 nol semua. Kenapa bisa kayak gitu? Karena memang perusahaan ini nggak memiliki debt yang menghasilkan bunga. Salah satu keunggulan dari perusahaan ini yaitu seperti itu. Dia tidak memiliki hutang yang berbunga. Dan ini tentu aman dari resiko-resiko perusahaan seperti bankrupsi dan sebagainya. Kita bisa lihat dari neracanya, seberapa kuat kekuatan neracanya. Dan kalian bisa lihat di sini dari segi neraca selama 10 tahun terakhir, bahwa porsi liabilitas itu tuh sangat sedikit dibandingkan dengan porsi
ekuitas. Karena kan rumus aset sama dengan ekuitas plus liabilitas. Dan porsi liabilitas itu ternyata sangat kecil dibandingkan dengan ekuitas. Ini bagus. Berarti nilai pemegang saham dapat terus ditingkatkan oleh perusahaan. Dan itu menguntungkan kita sebagai pemegang saham. Setelah kita sekilas ke fundamental perusahaan, sekarang kita ke valuasi SIDO. Untuk valuasi SIDO di sini aku bisa menggunakan PE standard deviation. Kenapa aku menggunakan PE dibandingkan dengan PBV? Karena perusahaan ini sedang growth. Dan perusahaan yang growth sangat cocok apabila kita menggunakan PE. Dan kita bisa menggunakan relatif valuasi yaitu PE standard deviation. Dan untuk PE standard deviation perusahaan ini berada di atas sedikit rata-ratanya yaitu di 22,72. Di mana rata-rata di kisaran 21,675. Berarti perusahaan ini masih di harga yang wajar-wajar saja, nggak murah-murah banget dan nggak mahal-mahal banget. Kita juga bisa menggunakan PEG. Katanya sih ya, ramai di perbincangan di grup-grup ataupun postingan-postingan saham, banyak yang mengatakan bahwa PEG perusahaan ini di bawah 1 dan itu artinya murah. Memang secara teori PEG di bawah 1 yaitu 0,65 untuk SIDO kayak gini itu sangat-sangat murah ya karena normalnya 1. Berarti perusahaan ini sedang under value apabila kita menggunakan data yang disediakan salah satu website seperti ini yaitu 0,65 untuk PEG terakhir kali di video ini dibuat 3 April 2022. Tapi ternyata setelah aku hitung PEG-nya enggak 0, sekian, tapi PEG-nya adalah 2,1. Kenapa kayak gitu? Karena kita tahu bahwa PE perusahaan ini adalah 22,89 kali dengan net income annual growth-nya itu 10,7%. Berarti apabila kita bagikan didapatkan 2,1. PEG 2,1 berarti overvalue karena normal di 1. Tapi kita nggak bisa mengatakan overvalue juga karena perusahaan ini menghasilkan profitabilitas yang cukup menjanjikan untuk kedepannya. SIDO ini memang perusahaan yang keren. Selain dia mampu meningkatkan kapasitas produksinya, meningkatkan penjualannya, meningkatkan revenue dari tahun ke tahun, dia juga mampu melakukan efisiensi. Terbukti dengan rasio GPM, OPM, maupun NPM atau net profit margin terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Itu keren untuk perusahaan seperti ini. Bayangkan, dari 1.000 misalnya kalian mau beli tolak angin walaupun harganya nggak 1.000 kita buat untuk asumsi saja biar lebih mudah. Berarti ada Rp300 atau 30% dari total yang kalian bayarkan. Misalnya kalian beli produknya, itu diambil perusahaan sebagai NPM dari perusahaan atau net profit marginnya. Keren kan? Nah, kalian kalau penasaran sama fundamentalnya, ayo kita lebih lanjut lagi, kita bahas kali ini. Harga saham hanya noise ya di pasar saham, kita harus camkan itu. Harga saham itu hanya penting apabila kita mau melakukan aksi jual ataupun aksi beli. Jadi kalian jangan sampai terkecohkan dengan, oh ARB, perusahaan SIDO ARB, ada apa, sedang terjadi apa. Cukup cek sekilas apakah ada yang berbeda dengan fundamentalnya dari yang kalian prediksikan. Apabila tidak ada faktor yang menjadi masalah, ya lupakan saja noise-noise seperti itu. Semua analisa ini dilakukan hati-hati berdasarkan fundamental analisis yang aku punya. Semoga bermanfaat buat kalian. Kalian boleh follow media kontenku lainnya untuk Instagram dan subscribe untuk video kali ini. Kalau misalnya PEG dari saham SIDO itu di bawah 1, jelas itu under value bagi perusahaan yang sedang growth kayak gini. Maka dari itu aku cek ulang, aku kalkulasi ulang. Ternyata menurutku berdasarkan kalkulasi yang aku punya, ternyata PEG SIDO ini nggak di bawah 1. Makanya itu kalian harus hati-hati dengan data yang kalian peroleh. Kalau misalnya PEG-nya di bawah 1, kalau misalnya saham itu under value, kalian juga harus hitung menurut kalian seperti apa. Untuk saat ini rentang harga SIDO memang kalau menurut kalkulasiku tuh itu masih di harga yang wajar untuk saham SIDO, nggak murah-murah banget. Jadi memang susah untuk mendapatkan harga yang under value untuk saham yang bagus kayak gini, memang susah pada faktanya. Gimana teman-teman? Nggak ada yang berubah dengan fundamental maupun valuasi dari SIDO. Semua masih dalam koridor dan normal-normal aja. Untuk full year 2021 kemarin memang saham SIDO menghasilkan perolehan yang luar biasa di tahun 2021. Oh ya, perusahaan SIDO muncul juga bakalan membagikan dividennya di bulan April 2022 ini untuk kumdetnya. Jadi kalau kalian mau masuk silakan langsung beli sahamnya, tapi hati-hati juga karena ya nilai sahamnya untuk dividend yield saat ini nggak begitu menarik sebenarnya. Tapi ya who knows, dengan saham yang terus growth kayak gini, dengan perusahaan yang terus bertumbuh kayak gini, nggak menutup kemungkinan dividen per share-nya bakalan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Tergantung dengan conviction kalian masing-masing. Oke teman-teman, mungkin ini aja video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka dengan video kayak gini, kalian suka dengan channel kayak gini, boleh dong aku minta subscribe atau like atau komennya. Semoga itu bisa mendukungku untuk membuat video-video baru lainnya. Semua keputusan investasi kembali ke kalian masing-masing sesuai dengan profil risiko setiap orang, karena setiap orang punya profil risiko yang berbeda-beda. Semoga video ini bisa menambah insight investasi kalian, semoga bermanfaat, dan semoga cuan as always. Semangat terus buat kalian. Oh ya, terakhir, selamat menunaikan ibadah puasa.